Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dalam hidup tentu seseorang ingin suatu hal, yaitu kebahagiaan. Dan manusia berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan. Ada yang mengira bahagia itu dengan harta yang melimpah, sehingga mati-matian mencari harta. Ada yang mengira bahagia itu dengan jabatan, ya, sehingga dia pun melakukan segala hal untuk meraihnya. Dan ada yang mengira bahagia itu dengan narkoba, dengan bermain wanita, dan yang lainnya. Satu hal yang harus kita sadari bersama, bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali yang ada petunjuknya dari Islam, kecuali dengan tunduk kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, yang amalan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini kehidupan di dunia, ya, penuh dengan ketenangan. Dan sungguh kami akan berikan padanya balasan di akhirat lebih baik, balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka dalam ayat tadi Allah menyebutkan kunci kebahagiaan, yaitu dengan iman dan amal soleh. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia dengan dia mendapatkan rasa tenang, dan di akhirat mendapatkan pahala yang jauh lebih baik dan indah dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Syekh Abdul Razak Hafizahullah pernah berkata bahwasanya kebahagiaan itu dari Allah dan tak bisa kita capai melainkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang seperti ini, kebahagiaan yang sebenarnya tidak semua orang bisa merasakannya. Ibrahim bin Adham rahimahullah, seorang tabi'in, beliau pernah berkata, seandainya para raja dan para pangeran, ya, karena mereka kan secara duniawi nikmat lah istilahnya gitu ya, jabatan dan tentu harta juga, apalagi pangeran, ya. Pangeran tidak sepusing raja. Pangeran mah ada abahnya raja, ya, tinggal minta aja enak. Artinya pangeran, ya, anak raja, tinggal menikmati aja, ya. Seandainya para raja dan para pangeran, andaikan mereka tahu kenikmatan yang ada pada hati kami, kata seorang tabi'in ini, kalau mereka tahu kebahagiaan yang kami rasakan akan iman dan amal soleh, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya, merampasnya dengan pedang mereka. Taib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaklah kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang menjadi kelakuan, aktivitas, ya, manusia itu tergantung apa yang ada di hatinya. Oleh karena itu dalam Islam sangat penting untuk menanam iman yang kuat, yang akarnya sangat kuat sebagai pondasi yang besar, sehingga nampak pada kelakuan atau perbuatannya. Kalau kita lihat orang kafir, hidupnya hanya senang-senang namun tanpa arah, ya. Kenapa demikian? Kenapa orang kafir
mereka berusaha untuk berbahagia di dunia tanpa batasan, karena mereka yakin hidup itu cuma di dunia saja. Berbeda dengan orang beriman yang mereka meyakini hidup dunia itu sementara. Adapun kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Maka orang beriman akan bersiap-siap, akan berbekal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali mengaitkan kebaikan atau kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana di surah An-Nahl ayat 97 tadi. Dan juga dengan iman yang kuat orang itu akan tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka bagi mereka rasa aman, rasa tenang, dan bagi mereka petunjuk, hidupnya terarah, jelas, ya, sehingga tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata berkali-kali ketika di penjara tentang perbuatan orang-orang yang mengganggu atau memusuhi beliau. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka itu ngapain sih kepadaku? Mereka tuh sebenarnya ngapain sih gitu, ganggu aku segala macam, mau membuat aku sengsara gitu ya. Sesungguhnya keindahan surga, taman surga ada di hatiku ya. Bahkan juga beliau dalam riwayat yang lain menyebutkan, aku di penjara sendirian, yaitu khalwat kepada Allah, aku menyendiri kepada Allah, fokus ibadah menghamba kepada Allah. Kalau aku diusir dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ya anggap aja jalan-jalan, ya tamasya. Kalau aku dihukum mati, ya mudah-mudahan mati syahid. Karena apa? Karena beliau disiksa karena keimanan yang beliau pegang, karena kebenaran yang beliau pegang. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tetap merasa bahagia. Sekali lagi ini karena iman, ya, sehingga dia merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kokohnya iman, semakin kokoh iman, semakin besarlah kebahagiaan. Dan iman kunci untuk masuk surga, dan itulah puncak kebahagiaan seorang hamba, yaitu masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang beriman dan beramal saleh, merekalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Orang-orang kafir tidak suka kalau orang beriman itu bahagia, sehingga mereka pun berusaha untuk merusak keyakinan orang-orang beriman dengan berbagai macam cara. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 109, ya, tentang hakikat perkara orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Mereka itu benci kepada orang-orang beriman. Di surah Al-Baqarah ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan ahlul kitab sangat menginginkan seandainya mereka ahlul kitab dapat membuat kalian wahai orang beriman murtad lagi. Kenapa? Karena mereka ada rasa hasad di diri mereka, padahal sudah nampak kebenaran pada mereka. Maka maafkanlah dan berlapanglah dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun orang-orang kafir hasad dan berusaha agar kaum muslimin kembali murtad, namun orang-orang beriman justru semakin tambah imannya
Justru mereka tidak takut dan sedih karena mereka yakin Allah lah penolong mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 170, "Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mereka berbahagia. Bahagia dengan apa? Dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa hidayah, berupa iman. Wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan juga mereka bergembira atau menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang hidup setelah mereka, bahwa tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih kalau berpegang dengan kebenaran, dengan iman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 173, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ketika ada orang-orang yang berkata kepada orang beriman ini, "Dengarlah bahwa orang-orang Quraisy sudah berkumpul pasukannya, mau menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka." Namun justru ternyata ucapan tersebut malah menambah kuat iman orang beriman, dan mereka berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dialah Allah sebaik-baik pelindung. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika seorang mendapatkan ujian dalam hidup, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita bergantung. Jangan kita bergantung kepada makhluk, karena kalau bergantung pada makhluk harus siap kecewa. Ya, karena makhluk pasti punya kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di surah Thalaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah pasti akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bagaimana kita menguatkan iman? Maka yang paling utama dengan menuntut ilmu agama, terutama masalah iman, masalah akidah, masalah tauhid, yang dengannya kita akan semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat tauhidnya, namun beliau tetap disuruh oleh Allah untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan akan dosa-dosamu. Dan belajar tidak sampai finishnya, tidak hanya sampai tahu saja. Yang paling penting dan buahnya, tujuannya adalah diamalkan. Ilmu tanpa amal adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, tujuan dalam belajar adalah untuk diamalkan. Kemudian cara menguatkan iman yang selanjutnya adalah dengan beramal soleh, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Innamal ilmu khasyatullah." Ilmu itu kita pelajari untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang sebenarnya. Sesungguhnya ilmu itu, ilmu yang sebenarnya yang berarti adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menguatkan iman yang selanjutnya dengan berdoa. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, mengajarkan atau mencontohkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu.
Itu selevel Nabi Muhammad SAW berdoa demikian. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, pemimpin para nabi, ya, yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan tentang Nabi Ibrahim yang mulia, yang kuat imannya. Tetap saja beliau berdoa. Beliau tidak merasa pede atau merasa aman, tidak jatuh kepada kerusakan iman berupa kesyirikan, tidak. Ya, tapi beliau tetap berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja demikian, tentu kita lebih utama lagi. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk dapat mengamalkannya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.